sepanjang minggu sudah membawa kita. Saya percaya kita semua ada karena kasih sayang Tuhan. Amin. Maka kita layak untuk beribadah, mau berbakti, memuji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati, siapkan hati dan pikiran kita. Hari ini kita mau memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Untuk itu kita akan buka ibadah ini dalam doa. Mari kita siapkan hati kita tunduk kepala dan kita bersatu dalam doa. Tidak pernah terlambat pertolongan-Mu atas hidup kami Tuhan. Sungguh benar Engkau Allah yang setia, Allah yang baik, Allah yang tidak pernah meninggalkan hidup kami. Buat semua yang Kau kerjakan dalam hidup kami yang tidak terkatakan, kami mau mengucap syukur bahwa kami ada hari ini semua hanya karena berkat anugerah Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, siaplah hati kami. Di hari yang Tuhan sediakan, hari perhentian bagi kami. Kami hendak beribadah, memuji, mempermuliakan nama Tuhan dalam ibadah raya kami pagi hari ini. Kami percaya Roh Kudus hadir di sini. Engkau pimpin jalannya ibadah kami Tuhan. Dari awal hingga berakhirnya, kiranya Engkau hadir dan duduk di atas puji-pujian kami. Sehingga ibadah ini hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Setiap pelayan Tuhan, semua jemaat Tuhan yang hadir, kami persiapkan hidup kami memberi yang terbaik buat Tuhan. Diberkati puji-pujian kami, diberkati penyembahan kami, diberkati suara kami, diberkati setiap tepukan tangan kami, biar menghadirkan suasana sorga, sehingga hatimu disenangkan. Dan kami percaya ada lawatan Tuhan yang dahsyat dalam ibadah kami pagi hari ini. Kami percaya intimidasi dari kuasa kegelapan, segala kekuatan kuasa yang tidak berasal dari Tuhan, kami mau ikat kuasanya, kami hancurkan dia demi dan di dalam nama Yesus. Darah Yesus yang berkuasa, hanya otoritas kuat kuasa Roh Kudus memenuhi tempat ini, memenuhi hati kami. Biar mata dan pikiran kami, hati kami hanya terfokus kepada Tuhan. Dan kami siap memuji, memuliakan Raja di atas segala Raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dan mengucap syukur kami hendak mulaikan, kami tabiskan ibadah raya kami pagi hari ini. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kalau hari ini Tuhan membawa kita ke tempat ini, itu membuktikan bahwa Yesus yang kita sembah, Tuhan yang bertata di tempat yang maha tinggi, yang Imam besar yang agung, yang layak untuk kita sanjung. Amin. Saya percaya Bapak Ibu yang hadir saat ini, ketika datang di tempat ini, bukan sekedar rutinitas, tapi kita mau rindu untuk menyanjung dan memimpikan Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Mari saudara, Bapak Ibu yang kekasih, kita percaya tidak ada Allah yang sama seperti Yesus. Hanya Dia yang layak kita sanjung. Hanya Dia yang layak kita tinggikan. Sanjung kami tempat ini, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang baik, dari yang baik dan ku nyatakan.
Engkau Raja yang kami tinggikan. Tidak ada Allah lain selain Kau Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Tidak ada alasan bagi kami untuk selalu mengucap syukur akan kasih-Mu. Makasih Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau bersorak bagi nama-Mu. Kami mau tinggikan Engkau, karena Engkau Raja di atas segala raja. Yang percaya, yang siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Dia Raja di atas segala raja, namanya yang selalu berkuasa, baik di bumi maupun di sorga. Amin. Puji Tuhan.
Saatnya kita akan masuk di dalam pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya, kita akan merasakan dan menikmati hadirat Tuhan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Kita mau tinggikan Dia. Kita mau bersyukur bagi Tuhan karena terlalu besar karya Tuhan bagi hidup saya dan saudara. Terima kasih Tuhan. Kamu bersyukur Tuhan. Menyembah sembah nama-Mu. Padamu Tuhan
kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang kasih-Nya tidak pernah berubah, yang kuasa-Nya tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Engkau tetap Allah yang sama, tetap Allah yang besar, dan kuasa-Mu besar dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, kami siap mendengar kabar surgawi bagi kami. Kami percaya ketika firman dibentangkan, di sana ada kekuatan yang besar. Ketika firman dibentangkan, di sana ada kuasa yang besar. Ketika firman dibentangkan, di sana ada pemulihan yang besar. Di sana ada kelepasan yang besar terjadi atas hidup kami. Kami yang lemah dikuatkan, kami yang putus asa diberikan semangat yang baru. Bahkan kami yang sakit, kami percaya dengan iman, kami akan disembuhkan melalui firman-Mu. Berikan tanah hati kami, berikan tanah hati yang terbaik Tuhan, untuk ditaburi oleh benih ilahi pada saat pagi hari ini. Biar firman itu tidak lalu dengan percuma, tapi tertanam, tersimpan, dan kami siap berbuah melakukan firman itu. Rahmat Tuhan menjadi bagian milik hamba-Mu dan menjadi bagian milik kami semua. Kami siap terima firman-Mu, mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom. Shalom. Selamat pagi menjelang siang saya ucapkan kepada kita semua, seluruh jemaat Tuhan. Kita yang bersuka cita hari ini, boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Sukacita sorga di tempat ini. Keagungan kedahsyatan Tuhan kita sudah nyatakan di tempat ini, dan kita percaya ada berkat dan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Puji nama Tuhan, kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kita masih dalam seri respon, dan hari ini kita akan membahas tentang respon seorang prajurit. Nah, kalau kita ketahui bersama, kalau bicara tentang prajurit, tentu yang ada dalam pikiran kita sekelompok pasukan yang sudah terlatih, yang sudah siap, yang mahir, dan yang tidak ada kata tidak selain dia harus katakan siap laksanakan. Nah, kalau kita bicara tentang prajurit, tentu yang ada dalam pandangan kita adalah kumpulan orang-orang yang memang sudah siap untuk berperang. Dan pada pagi hari ini kita akan membahas tentang respon dari seorang prajurit. 2 Timotius pasal 2. Kita akan baca dari ayat 1 sampai ayat yang keempat. 2 Timotius 2 ayat 1 sampai ayat 4. Saya tidak bikin PowerPoint karena di penghujung materi saya, ayat saya rusak lagi. Tuhan Yesus baik. 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Panggilan untuk ikut menderita. Ayat pertama, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian dia berkenan kepada komandan. Dalam hal ini Paulus menggambarkan kehidupan kekristenan atau orang Kristen dengan sebuah metafora yang diambil dari hidup seorang militer. Jadi yang menjadi pertanyaan, kenapa gambarannya harus orang militer? Kenapa Paulus mengambil metafora seorang prajurit? Ternyata yang saya dapatkan, seorang prajurit di sini memiliki sifat yang pantang menyerah. Amin. Seorang prajurit memiliki sifat yang tabah. Seorang prajurit memiliki sifat yang loyal. Kalau dikatakan pergi, tidak ada protes. Jadi di sini seorang prajurit sudah memberikan hidupnya bagi komandannya, memberikan hidupnya secara loyal bagi apa yang akan dia layani. Seorang prajurit memiliki sifat yang inisiatif, tanpa disuruh, tanpa ini. Kalau dia lihat ada sesuatu yang salah, dia akan bergerak. Seorang prajurit memiliki sifat yang rela berkorban. Inilah yang digambarkan oleh Paulus. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus.
Ini ayat yang ketiga. Kita akan bahas di ayat yang ketiga. Terjemahan lama dikatakan begini. Hendaklah engkau sama-sama menderita sengsara dengan aku seperti seorang laskar Kristus yang baik. Seorang laskar Kristus yang baik. Ada dua karakteristik di sini yang tercatat dalam ayat yang ketiga. Yang pertama, karakter yang semangat melayani terlihat dari kesadaran untuk ikut menderita atau untuk ikut menanggung kesusahan. Coba kita kembali pada diri kita. Kalau kita dikategorikan sebagai seorang prajurit Kristus, apakah ketika ada orang yang susah, kita hanya kasih dia, biar dia susah. Kita mulu kok terlalu. Kita mulu terlalu sedia. Rasakan. Tuhan semangat. Sebagai seorang prajurit dikatakan hendaklah engkau bersedia untuk menderita atau menanggung kesusahan. Penekanannya di sini adalah kesiapan atau kesiagaan seorang prajurit yang baik dalam situasi yang sulit sekali. Karena kalau susah, orang mau datang minta tolong kan dia mau kita lihat susah, mau datang. Saking kita lihat perlu doi, ada mau pinjam doi kemarin. Sedangkan kita lihat perlu. Seorang prajurit itu harus siap sekalipun dalam situasi itu. Saya ingat waktu masih di Taweli, saya tergabung dalam tim KDP 3 sebagai sekretaris. Nah pada zaman itu masa COVID. Dan waktu awal-awal COVID kami harus pergi untuk berangkat pergi mengingat. Saya ingat dulu waktu itu pergi ke Buor. Dan ternyata teman-teman tim ini sudah sepakat naik pesawat. Namanya ini pesawat. Jadi sudah, karena waktu itu saya punya tim ada 2 orang oma-oma. Kalau naik motor semua encok dan didorong. Jadi mereka naik pesawat. Kita cerita, tanya sama itu. Yang bagaimana kas keuangan? Tanya ke bendahara. Bendahara bilang kalau bendahara sudah bilang ada begitu, tahu semangat. Tapi puji Tuhan, singkat cerita, kami tidak bisa berangkat pergi ke Buor. Dalam situasi yang sulit, terkadang Tuhan mau kita untuk berbuat. Dalam situasi yang terjepit, dalam situasi yang sulit, entah itu dalam keadaan yang susah, entah itu keuangan yang sulit. Kalau kita sebagai seorang prajurit, kalau Tuhan berkata pergi, kalau Tuhan berkata beri, kita harus siap. Kadang-kadang waktu memberi ini yang paling susah. Kadang-kadang memang Tuhan yang suruh tolong dalam nama Yesus. Ini tahu kita juga susah. Dalam keadaan seperti ini kita dituntut untuk tetap siap dalam keadaan sulit sekali. Apakah engkau sebagai seorang prajurit atau sebagai seorang apa kalau bilang putri dulu? Bapak lagi suka untuk dari putri dulu. Kita dibentuk harus jadi seorang prajurit yang apapun kalau komandan suruh tidak ada cerita tidak selain kata siap. Dalam keadaan sulit sekalipun kita harus tetap siap. Dan karakteristik yang kedua dalam ayat yang ketiga, ia tidak akan selektif atau tidak akan memilih dalam apa yang disuruh atau diperintahkan kepadanya kemana dia harus pergi. Sebab seorang prajurit tidak ada dan tidak akan pernah protes kepada keputusan komandan. Saya seringkali dengar kesaksian dari Om Hari Bulan. Ini benar. Ya. Saya beberapa hari ini SMS dengan Om WA dengan Om Kasti. Om ada di mana? Oh siap, pagi. Ada di pos. Kasti aja siap pagi. Ini seorang prajurit. Kalau dia bilang siap, siap. Cuma siap yang bisa dia bilang. Nah seorang prajurit yang baik, dia tidak akan pernah memilih kalau dia diputus. Dan tidak pernah ada kata protes. Coba kata kalau dia di tentara yang nanti jadi asal. Itu
Kita pengen jangan kamu komentar. Tidak sanggup kita berangkat di perang. Oh, dapat tampil. Jadi sebagai seorang prajurit tidak ada protes. Sebuah perintah itu merupakan harga mati bagi seorang prajurit. Amin. Mungkin kita beranggapan, oh, saya bukan prajurit, saya bukan tentara, saya bukan hamba Tuhan, saya bukan gembala, saya bukan. Tidak, bukan persoalan itu. Kalau kita dapat dikategorikan sebagai prajurit Allah, kalau ada orang yang susah, kalau ada sesuatu yang Tuhan taruh dalam hidupmu, kalau ada sesuatu yang memang menggerakkan engkau, tidak ada kata tidak siap. Selain itu kita berkata, ya Tuhan, siap. Amin. Kita beri tangan, berapa siap kan yang siap. Siap, ya. Coba kita buka dalam Ibrani pasal yang ke-10. Ibrani 10 ayat 33 sampai 39. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa meneguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Amin. Dalam konteks ini sebuah penderitaan diungkapkan, dituliskan dalam kitab Ibrani. Kita harus tetap bertahan. Apa yang membuat kita menderita hari ini? Mungkin keluarga, mungkin pengelolaan keuangan, mungkin pekerjaan. Apa yang membuat engkau menderita hari ini? Saya mau berkata, sebagai seorang prajurit, janganlah engkau melepaskan kepercayaan, sebab besar upah yang menanti. Amin. Tidak ada alasan sebenarnya untuk kita tinggalkan Tuhan, harta dari Tuhan, dan biarlah dengan harta itu kita memuliakan. Amin. Saya lagi menantang ibu gembala hari ini tentang sebuah tantangan, ya mungkin masih dia bergumul dengan turun semangat. Kali dia mau ambil kuasa dulu, gimana toh? Menantang ibu gembala untuk berbuat sesuatu. Jadi dia tanya dulu, sebetulnya saya tanya Tuhan, apakah ini asalnya dari Tuhan? Saya bilang ini sifatnya tidak main-main. Karena yang akan kami lakukan ini adalah sesuatu yang begitu penting di ibu gembala itu. Kita lanjut ayat yang keempat. Ayat yang keempat berkata begini, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya. Perhatikan, di sini lebih ditekankan maksud dari ayat yang ketiga dari kata menderita. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dibilang begini, seorang prajurit yang sedang tugas tidak akan menyibukkan dirinya dengan urusan-urusannya sendiri, sebab ia ingin menyenangkan hati panglimanya. Terjemahan firman Allah yang hidup yang dicatat di tahun 1989 dikatakan begini, seorang prajurit Kristus, janganlah kau biarkan dirimu terikat oleh hal-hal duniawi, karena jika demikian engkau tidak akan dapat memuaskan hati Dia yang mencantumkan namamu
di dalam pasukannya. Jadi kita harus sadari, kita ini adalah prajurit Kristus. Kasih tahu ke kanan, prajurit kanan. Biar berjalan sebegini, tetap prajurit. Amin. Kita harus sadar, kita adalah prajurit Kristus. Jadi dalam hal ini, Tuhan memilihmu menjadi seorang laskar Kristus, menjadi seorang prajurit yang pantang menyerah, yang loyal, yang tabah, yang inisiatif, yang rela berkorban, dan yang tidak memusingkan hidup kita. Istilahnya abu kalau paham. Mungkin kita seringkali berkata, ikut Tuhan itu relatif. Yang terlalu dekat dengan Tuhan. Nanti makin dekat makin banyak persoalan. Makin dekat makin susah. Makin dekat ini harta makin mau diambil. Ada pemikiran orang seperti itu. Jangan terlalu dekat dengan Tuhan. Nanti kalau hidup mau susah. Saya mau berkata, semakin kita dekat dengan Tuhan, mungkin bagi daging ini sakit, tapi akan nikmat bagi jiwa kita. Amin. Kita berkata susah, sulit, tapi kalau masih Tuhan bersama dengan saya akan tetap maju dan pantang menyerah. Amin. Jadi pertanyaannya, apakah kita sudah berkenan pada komandan kita? Coba ini menjadi pertanyaan kita bersama. Dalam setiap khotbah yang baik, selalu akan membuat sebuah komitmen ketika khotbah selesai disampaikan. Apakah kita sudah berkenan pada komandan kita? Apakah kita sudah menyenangkan komandan kita? Apakah kita sudah memuaskan hatinya? Coba kita kembalikan pertanyaan ini pada kita. Atau kita hanya hidup menurut keinginan kita? Biasanya ada orang masih muda kalau bicara begini, saya dulu muda, banyak uang, tapi kita kemana itu uang? Saya kerja begini-begini. Tapi ada yang saya lihat hari ini, orang-orang yang seperti ini hanya hidup bagi kepentingan dirinya sendiri. Kalau engkau Tuhan tetapkan hari ini, Tuhan tempatkan di tempat ini, ada tujuan Tuhan dalam hidupmu. Apakah kita sudah menyenangkan hati Tuhan dengan semua apa yang kita miliki hari ini, atau semakin menjauhkan kita dari Tuhan? Respon sebagai seorang prajurit, tidak ada kata menyerah. Amin. Kata berjuang sebagai prajurit ditulis dengan kata stratego, yang mengacu kepada aktivitas yang sifatnya kebetulan dan yang biasa mungkin melibatkan seorang prajurit. Jadi kata berjuang sebagai prajurit tidak mengacu kepada aktivitas yang biasa. Kata berjuang sebagai seorang prajurit tidak mengacu kepada aktivitas yang seringkali kita lakukan, seperti makan, bicara, dan hidup seperti orang biasa. Tidak. Tetapi berjuang sebagai seorang prajurit ini dapat diartikan adalah sebagai prajurit yang tugas khasnya adalah melaksanakan perintah atau melaksanakan berjuang seperti seorang prajurit. Jadi waktu dibilang berjuang sebagai seorang prajurit, kita harus benar-benar berjuang. Waktu dikatakan berjuang sebagai seorang prajurit, kita harus tahu tugas kita menyenangkan hati komandan kita. Amin. Coba kita koreksi. Saya waktu belajar ini, saya selalu kembalikan dalam diri saya, apakah saya sudah bikin ini atau tidak? Apakah saya sudah lakukan ini atau tidak? Tidak ada prajurit yang berjuang atau yang sedang berjuang yang menjerat dirinya dalam kehidupan sehari-hari. Saya beri contoh. Mungkin ada tetangga pinjam belanga. Si Lili boleh pinjam belanga yang besar, karena kita tahu ini rumah makan pasti ada belanga besar. Kita kasih tahu, dia nanti mau kasih pulang dia. So 4 kali Natal itu belanga belum dikasih. Tiap Cileo DP rumah, belanga sampai. Tiap Cili mau pipa, belanga. Jadi ini yang dimaksudkan, jangan kita terjerat
pada hal-hal yang receh seperti ini, sehingga menimbulkan ketidaksukaan Tuhan pada diri kita. Saya beri contoh lagi mungkin pada hal-hal yang biasa. Joel, tiba-tiba datang Joshua, "Om Joel, boleh pinjam sepatu?" Kata, "Sepatu ini so rusak." "Oh iya, pakai itu." Oh, kasut 3 kali Natal, pulang-pulang sepatu. Untuk sepatu semua yang aku kabar itu. Om Joel, saudara, sepatu sehingga menimbulkan dongkol dalam hatinya Om Joel. Jadi waktu Tuhan panggil, Tuhan tanya, "Joel, apa yang kita pakai sepatu belum dikasih pulang sampai kita mati." Ini yang dimaksudkan hal-hal yang receh. Jadi tidak perlu. Kalaupun ada yang seperti itu, kita tetap harus bersuka cita dan terus berjuang untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Di sini kata itu digunakan secara hiasan untuk terjerat dalam masalah kehidupan sehari-hari. Om Etus, boleh pinjam uang. Orang biasanya kalau di Instagram di YouTube, orang kalau pinjam uang dia muka manis. Kalah tuh malaikat. Maka kalau mau menang, lebih jahat dari iblis. Akhirnya kita nak mau ganti dengan uang. Jadi hal-hal seperti kadang-kadang membuat kita kehilangan sukacita. Jadi yang dimaksud atau kata kuncinya dalam ayat yang keempat ini adalah menjerat. Tidak ada orang Kristen atau siapapun itu, entah dia sebagai jemaat, entah dia sebagai gembala, yang harus membuat dirinya terjerat dalam hal-hal yang receh, dalam hal-hal yang tidak penting dalam aktivitas kehidupannya, sehingga itu menggantikan tugas utamanya sebagai seorang prajurit yang harus menyenangkan hati komandan. Ada makna yang dalam hal ini. Mungkin seringkali kita ketemu, kita diikat. Jadi berapa hari ini ketika saya punya iPad hilang, rusak, saya sempat ini iPad-nya tak habis dari masuk. Dan setelah saya baca ini, saya dikuatkan kembali. Ternyata jangan kita diikat atau dialihkan fokus kita untuk tidak menyenangkan hati komandan kita. Amin. Saya mau berkata dan saya mengingatkan, hati-hati dengan kesibukan. Bisa jadi dia akan menjerat engkau, dia akan membuat fokusmu hilang dari apa yang sebenarnya harus kita lakukan. Hati-hati dengan aktivitasmu. Hati-hati dengan jerat yang akan atau yang dapat menggantikan tugas utama kita sebagai seorang prajurit. Saya akan menutup dengan ada kisah yang dicatat dalam kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam 2 Samuel 23. Mari boleh baca. 2 Samuel 23 ayat 8 sampai ayat yang ke-12. Di sini dicatatkan seorang prajurit yang begitu setia kepada komandannya. 2 Samuel 23 ayat 8 sampai ayat yang ke-12. Inilah nama para pengawal yang mengiring Daud. Sibal orang Harmoni telah terbira. Dia mengalihkan tombaknya melawan 800 orang yang tertikam ketika mati dalam satu pertempuran. Dan sudah dia Eleazar anak Dodo, anak seorang Ahohi, dia termasuk ketiga pahlawan itu. Dia ada bersama-sama Daud ketika mereka mengolok-olok orang Filistin yang telah berkumpul di sana untuk berperang. Adalah orang-orang Israel telah mengundurkan diri. Lanjut sampai ayat 12. Tetapi ia bangkit dan membunuh banyak orang Filistin sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan yang besar. Rakyat datang kembali untuk diam hanya untuk merampas. Sesudah dia sama anak Age orang Harari ketika orang Filistin berkumpul di Leki di
sana ada sebidang tanah ladang penuh kacang merah, dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu. Dia dapat mempertahankannya dan membunuh orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Jadi dalam cerita ini kita ketahui bersama Daud merupakan raja yang hebat. Tentunya ketika dia jadi raja yang hebat, dia punya pahlawan atau punya prajurit-prajurit yang siap berperang bagi dia. Nah, dari sekian banyak tentara, sekian banyak prajurit, ada mungkin sekitar 30-an orang. Nah, yang menjadi fokus saya ada 3 orang yang sangat-sangat punya totalitas yang tinggi kepada Daud. Tadi kita sudah mendengar ada 3 orang. Yang pertama nama Isbaal, yang kedua bernama Eleazar, dan yang ketiga bernama Syama. Jadi dari ketiga orang ini, mereka memang mendedikasikan hidup mereka kepada Daud. Jadi kita sudah mendengar bersama apa yang mereka sudah lakukan, kehebatan apa yang mereka sudah laksanakan ketika mereka boleh diberikan gelar sebagai seorang prajurit yang hebat. Jadi perlu kita perhatikan di ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-17. Perhatikan dedikasi mereka kepada raja mereka, kepada atasan mereka, kepada komandan mereka. Ayat 13 sampai ayat 17. Sekali datanglah 3 orang dari ke-30 kepala mendapatkan Daud menjelang musim menuai dekat Gua Adulam, sedang sepasukan orang Filistin berkemah di lembah Refaim. Perhatikan ayat 15. Pada waktu itu Daud ada di dalam kubu gunung dan pasukan pendudukan orang Filistin pada waktu itu ada di Betlehem. Lalu timbullah keinginan pada Daud. Ia berkata, sekiranya ada orang yang memberi aku minum dari peri di Betlehem yang ada dekat pintu gerbang. Ayat 16, perhatikan. Lalu ketiga pahlawan itu menerobos perkemahan orang Filistin. Mereka menimba air dari peri di Betlehem yang ada dekat pintu gerbang, mengangkatnya, membawanya kepada Daud. Tetapi Daud tidak mau meminumnya, melainkan mempersembahkannya sebagai korban curahan kepada Tuhan. Katanya, jauhlah daripadaku ya Tuhan untuk berbuat demikian. Bukankah ini darah orang-orang yang telah pergi dengan mempertaruhkan nyawanya, dan tidak mau ia meminumnya? Itulah yang dilakukan ketiga pahlawan. Jadi kronologisnya begini. Daud ada dalam sebuah gua. Dia bersandar-sandar suka minum Tiba-tiba ini 3 prajurit yang selalu dengan dia, langsung maju. Jadi dalam situasi yang sangat-sangat berbahaya, mereka tidak pusing siapa yang ada di dalam sumur itu. Mereka tidak pusing siapa yang menjaga sumur itu. Mereka tidak memikirkan apa yang harus mereka alami. Yang penting Daud bisa minum. Bayangkan, jadi waktu Daud bilang, kita haus, orang langsung berdiri. Barangkali ada 100-200 orang yang tidak pusing, orang menimpang. Orang ambil itu air. Dan bilang, bos, kenapa itu air? Wah. Komandan siapa yang tidak senang? Kita harus mengetahui hati Tuhan. Kalau kita tahu hati Tuhan, kita akan sering kali melakukan apa yang Tuhan inginkan. Respon seorang prajurit tidak akan pernah menyerah. Kalau kita tahu keinginan Tuhan, apa yang Dia mau dalam hidup kita, tidak ada kata tidak. Selain kita harus mengerjakan. Jadi dari triwira ini kita dapat menyimpulkan, kita harus terus dapat menyenangkan hati komandan kita. Tentara yang mundur sebelum berperang itu berakhir dan tak akan melihat kemenangan. Respon seorang prajurit harus taat tanpa mempertanyakan perintah komandan. Seorang prajurit harus menjaga prioritasnya secara jelas. Tugas kita adalah menyukakan hati Dia tanpa kita harus berkata. Inilah kebenaran firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Saya percaya ketika mungkin iman kita, ketika pengiringan kita mulai berkurang kepada kita mulai malas, kita mulai cuek, kita mulai tidak peduli. Biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini membakar kembali semangat untuk kembali kau fokus kepada Tuhan.
Respon seorang prajurit harus engkau miliki. Kalau engkau memiliki respon sebagai seorang prajurit, kita tidak untuk melakukan apa yang Tuhan ingin. Kalau Tuhan bilang pergi, kita akan pergi. Kalau Tuhan bilang beri, kita akan memberi. Kalau Tuhan bilang mengasihi, kita akan mengasihi. Karena segala sesuatu yang kita berbuat, semuanya harus menyenangkan hati. Puji nama Tuhan. Kebenaran firman Tuhan saya tibakan sampai di sini. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa kebenaran firman. Apa yang baik, apa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami hari ini. Kami minta ampun jika kami sudah jauh daripada-Mu. Kami minta ampun jika selama ini kami hanya lebih memfokuskan yang menjadi keinginan kami daripada keinginan Tuhan. Kami minta ampun jika selama ini kami sudah tidak menyukakan hati Tuhan. Kami sadar Tuhan, keberadaan kami hari ini itu karena pertolongan Tuhan. Karena sebabnya selama kami hidup, selama kami kuat, izinkan kami untuk melayani Engkau. Izinkan kami, beri lagi kami kesempatan ya Bapa, untuk kami dapat menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Engkau yang sudah memilih kami ya Bapa. Dan biarlah Engkau sadarkan kami kembali bahwa kami harus hidup dengan tujuan Tuhan dalam hidup kami. Meteraikan kebenaran firman-Mu yang begitu singkat pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah firman-Mu jatuh di tanah yang terbaik dalam hidup kami, sehingga kami boleh lakukan dan kami boleh terus mengerjakan apa yang menjadi keinginan-Mu dalam hidup kami. Hamba terbatas adanya ya Bapa. Biarlah firman-Mu yang tidak terbatas itu hidup dalam hidup kami dan terus berbuah dalam kehidupan kami ya Tuhan. Respon dari kebenaran firman, kami akan memberikan korban persembahan ya Bapa. Kami percaya kami akan terus diberkati oleh Tuhan. Setiap kami yang memberi, kami tidak akan berkekurangan, tapi Tuhan akan terus melimpahkan berkat yang melimpah dalam kehidupan kami. Kami yang memberi, mengembalikan persepuluhan, yang memberikan persembahan ya Bapa. Kami percaya setiap kami yang menabur, pasti kami akan menuai. Dengan penuh sukacita kami memberi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saatnya kita akan memberikan korban syukur kita. Itu korban syukur yang dibawa ke depan. Itu mulai dari sebelah kiri saya, yang dari tengah, yang dari sebelah kanan. Kita angkat pujian sambil korban syukur dijalankan oleh petugas.
Tuhan, terpanggil berdiri dan akan menutup ibadah kita pada siang hari ini. ibadah raya kami pagi hari ini. Kami percaya tidak sia-sia kedatangan kami semua di tempat ini, tetapi kami percaya dengan iman ketika kami bersahati bersekutu datang di tempat ini, kami pulang tidak dengan sia-sia, tapi kami pulang membawa berkat yang besar daripada Tuhan. Dan kami percaya tidak ada kami yang Tuhan lewatkan pagi hari ini. Kami sudah menerima kekuatan oleh firman, kuasa, puji-pujian. Amat terlebih kami mendapat kekuatan bagi roh dan iman kami. Biar kami benar-benar menjadi prajurit yang berkenan kepada Kristus, dan mata kami hanya memandang kepada Engkau Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami memberkati bangsa dan negara kami. Indonesia diberkati Tuhan, Sulawesi Tengah diberkati Tuhan, Kabupaten Morowali, Desa Impi, Kota Bungku diberkati oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan ada hujan lawatan, ada hujan pertobatan, keberkatan ilahi, kegerakan ilahi di dalam nama Yesus terjadi di tengah bangsa kami, di tengah daerah kami. Kami rindu melihat panji Kristus ditinggikan di tempat ini. Tuhan dimuliakan, banyak jiwa yang akan datang kepada Tuhan. Dan pagi hari ini kami percaya setiap kami yang datang dengan pergumulan bebannya
Ada kaki yang sakit, kami percaya kuasa-Mu sudah sanggup menyembuhkan kami. Yang kami lemah, kami sudah dikuatkan. Kami percaya Tuhan, di dalam Engkau ada pengharapan bagi kami semua. Bahkan bagi setiap umat-umat Tuhan, jemaat Cornerstone tanpa terkecuali, dari anak sekolah minggu, pemuda remaja, ibu bapak, sampai kepada orang-orang tua yang lanjut usia, semua dalam keberkatan Allah. Bapak, dan sepanjang minggu ini kami akan beraktivitas. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna menjadi bagian milik kami. Kami percaya sungguh apapun yang kami kerjakan di sana menjadi mimbar kami untuk menceritakan Yesus. Jadikan kami murid-murid Kristus yang militan, sehingga melalui hidup semua jemaat Cornerstone, Tuhan dimuliakan dan Tuhan ditinggikan. Kami percaya yang dikerjakan oleh kedua belah tangan kami, Allah akan bela dan campur tangan, dan akan buat berhasil menjadi bagian milik kami semua. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami akan berpisah-pisah satu dari tempat ini satu dengan yang lain. Kami percaya damai sejahtera Tuhan tinggal menjadi bagian milik kami semua, dan seluruh hidup kami ada dalam kekuatan Tuhan. Makin hari kami makin serupa dengan Kristus dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kami benar-benar menjadi jemaat yang kuat di dalam Engkau. Akhirnya, kekasih-kekasihnya Kristus, mari angkatlah tanganmu dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau sekalian. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan diberkatilah tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Dijagainya engkau dengan tiang awan dan tiang apinya, yang menjagai engkau dengan malaikat sorga di segala jalanmu. Segala celaka, mara bahaya, maut, niat orang jahat dijauhkan di dalam nama Yesus. Penyertaan Tuhan tinggal menjadi bagian milikmu dari saat ini sampai selama-lamanya. Akhirnya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus, serta pertolongan dan pengurapan persekutuan yang indah dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita semua sekalian, mulai saat siang hari ini sampai Maranatha Yesus datang kali yang kedua. Kami tamatkan ibadah raya ini dan kami terima berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Minta waktu sebentar, silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan menyaksikan dan mendengarkan pengumuman daripada Cornerstone sepekan. Puji Tuhan. Boleh multimedia dibantu?